Pak Tejo dan Pak Sugi, mohon izin sebelum Bapak-Bapak kita mulai ke dagingnya, kami akan sampaikan biografi singkat dari Bapak-Bapak yang akan sharing pada sesi Novix siang hari ini. Kita ada speaker dari dua perwira PGSOR 2 Karawang, dengan yang pertama adalah dengan Bapak Sugianto atau yang biasa disapa Pak Sugi. Beliau adalah saat ini Junior Analyst Customer Management and Technical Service Sales Area Karawang. Lahir di Kudus 10 Mei 1984, kemudian saat ini domisili di Cikarang, Bekasi. Untuk background pendidikan, beliau selesai pendidikan D3 Teknik Mesin dari Politeknik Negeri Semarang dan berkarir di PGS sejak tahun 2008. Adapun karir sudah banyak malang melintang sejak di area Karawang, Bekasi, Jakarta, kemudian saat ini kembali ke Karawang sejak November 2020. Kemudian selain Pak Sugi ada juga Pak Muhammad Purbo Tejo Lolono yang akrab disapa Pak Tejo. Beliau lahir di Purworejo 15 Maret 1985. Yang saat ini domisili di Ciperna, Cirebon. Yang kalau nggak salah berarti lokasinya di luar pintu tol area Ciperna, dekat situ ya. Ya, kalau tol Ciperna, Mas. Ya, betul ya. Karena saya sama orang Cirebon, Pak Tejo ternyata. Oh, orang Cirebon, Mas. Cirebon iya, mana? Saya di Tuparef, Pak. Kalau yang terkenal 7 Pahlawan Revolusi. Ya, saya paham saya di sana. Dekat Empal Gentong itu kan. Udah lama gak pulang, jadi lupa Empal Gentong ya. Lupa Empal Gentong ya. Oke. Kemudian beliau tamat sekolah di D3 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian berkarir di PGN sejak tahun 2010. Adapun karir di PGN sejak ada di area Cirebon, kemudian di bisnis unit gas produk, termasuk di bisnis unit gas produk Cirebon dan Karawang, hingga saat ini di SOR 2 Karawang sejak Maret 2020. Salah satu prestasi beliau adalah The Best Customer Management tahun 2019 yang diamanahkan oleh BUGP PGN. Demikian biografi singkat dari Bapak-Bapak. Nanti untuk lebihnya mungkin bisa mampir ke LinkedIn Bapak-Bapak ataupun ke email, bisa ditindaklanjuti untuk kita komunikasi lebih lanjut. Untuk waktu dan layar kami persilakan untuk Pak Sugi dan Pak Tejo. Ya, terima kasih Mas. Mungkin saya mulai yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Perwira Kesatria PT PGN LNG Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara Kenovik pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami mohon izin untuk dapat sharing tentang customer retention sebagaimana permintaan dari teman-teman LNG kepada PGN Area Karawang. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang customer retention atau mempertahankan pelanggan, berarti kita itu berbicara tentang pentingnya keberadaan pelanggan bagi bisnis kita. Kenapa keberadaan pelanggan penting bagi bisnis kita atau bagi orang-orang yang bergerak di bidang bisnis? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggan merupakan fokus dari segala aktivitas bisnis apapun itu. Sebaik apapun produk dan jasa kita, ibaratnya kalau tidak ada pelanggan, maka produk dan jasa tersebut tidak akan ada gunanya. Sebuah perusahaan boleh ada tanpa bangunan, sebuah perusahaan masih dapat berjalan tanpa modal. Tapi ingat, jika tanpa pelanggan, maka tidak ada namanya proses bisnis atau jual beli. Karena saking pentingnya posisi pelanggan terhadap terciptanya bisnis, di sini saya merangkum setidaknya ada 4 tentang slogan pelanggan, yaitu pertama, pelanggan adalah bos kita. Ini ada sebagian orang menganggap bahwa pelanggan itu diposisikan sebagai bos, karena dia memiliki uang, dan mereka pula lah yang akan menentukan di mana menghabiskan atau membelanjakan uang tersebut. Terus yang kedua, pelanggan ini adalah bagai orang nomor 1 di sebuah perusahaan. Ia dapat memecat siapapun dengan mudah. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara
dia membelanjakan uangnya tersebut kepada selain kita. Bahkan lebih parahnya lagi, dia membelanjakan kepada kompetitor kita. Ketika kita menganggap pelanggan sebagai bos kita, hukum yang berikutnya adalah kita menganggap bos itu aturannya adalah bos selalu benar. Jika bos melakukan kesalahan, otomatis kita akan kembali kepada yang pertama. Itu adalah slogan yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian slogan yang berikutnya adalah pelanggan adalah raja, customer is king. Slogan ini sering banget kita dengar, bahkan mungkin waktu kita kecil juga sering kita dengar bahwa kita ketika anak-anak itu ketika kita mau membeli barang, kita sering kadang ngomong, Bu beli ini raja mau datang, mau beli sesuatu, seperti itu. Nah, gambaran pelanggan adalah raja itu karena melihat dari beberapa hak pelanggan. Hak pelanggan diantaranya adalah memilih, pelanggan berhak untuk memilih dan mendapatkan produk atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Kemudian, pelanggan berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi jaminan produk atau jasa yang dibeli. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang jujur serta tidak diskriminatif. Pelanggan berhak didengar pendapatnya dan keluhannya terkait produk jasa yang sudah dibeli. Dan yang kelima adalah pelanggan berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika produk yang diterima oleh pelanggan itu tidak semestinya. Yang keenam adalah pelanggan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan produk maupun jasa. Bapak Ibu peserta konflik yang saya hormati, dari 6 poin tersebut itu adalah menekankan bahwa hak pelanggan sangat dijunjung tinggi dalam dunia bisnis. Pelanggan adalah nyawa bisnis. Kembali lagi, bila tidak ada pelanggan, maka bisnis yang kita jalankan pun tidak akan maju. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa pelanggan itu, bisnis itu adalah tergantung keberhasilannya dari keberlangsungan pelanggan. Hubungan kita dengan pelanggan seperti apa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua pelanggan itu dapat kita berlakukan sebagaimana seorang raja? Nah, hal ini perlu kita dapat analisa dari dua hal. Yang pertama terkait masalah loyalitas. Loyalitasnya seperti apa? Dan kedua, profitabilitasnya. Dia menyumbang keuntungan ke kita itu seberapa besar. Kalau di PGN ada 3 produk yang kita tahu, yaitu produk pembelian khusus. Yang pertama itu harganya lebih tinggi, fasilitasnya lebih lengkap. Terus yang kedua adalah produk pembelian standar. Dan yang ketiga adalah produk Capman. Nah, posisi produk pembelian khusus inilah yang kita dapat layani sebagaimana seorang raja, karena dia secara profitabilitasnya tinggi dan secara loyalitasnya juga cukup tinggi. Kemudian posisi yang standar, pembelian standar inilah yang butuh kita usahakan agar menjadi raja berikutnya. Pak Tejo, ya, mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis. siap. Dengan Pak Goplas, mohon bisa di-remove terlebih dahulu, Pak, untuk spotlight-nya. Bentar. Yang mana ini, Mas? Nah, oke. Sudah bisa dilanjutkan kembali, Pak Tejo. Tadi ada kendala teknis karena share screen. Berarti kita share lagi ya. Ya, saya bisa share lagi. Terima kasih. Kalau yang tadi berarti terputus ya, Mas? Ya, tadi terputus sebentar, Pak Tejo. Yang masih terakhir terkait dengan customer is king ya.
Oke, sudah. Bentar, ini bisa. Yang sini ya, Mas? Oke, ya betul. Siap. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Kita tahu bahwa eh, keberhasilan dari usaha itu ada di salah satunya adalah di tangan pelanggan. Keberlangsungan pelanggan, bagaimana pelanggan tetap berhubungan dengan kita. Nah, saya sedikit ulangi bahwa apakah semua pelanggan dapat kita layani sebagaimana seorang raja. Nah, dengan kondisi seperti ini kita dapat paling enggak menganalisa terkait pelanggan tersebut dengan paling enggak dengan dia menyumbang profitabilitasnya cukup tinggi enggak, kemudian loyalitasnya seperti apa. Kalau melihat dari kuadran ini kita tahu bahwa di kuadran kedua inilah yang layak dijadikan seorang raja. Kita tahu di PGN itu ada 3 produk. Produk yang pertama, produk pembelian khusus. Inilah yang ditempatkan di posisi sebagai melayani seorang raja. Karena secara harga beli dia cukup tinggi. Dan secara loyalitas dia juga cukup tinggi. Kemudian produk yang kedua adalah produk standar. Produk standar ini masih bisa diusahakan. Produk standar ini kan berada di kuadran 1 dan 3. Nah, produk ini pelanggan yang model ini masih bisa diusahakan untuk menjadi di kuadran 2. Kemudian produk yang ketiga yang ada di PGN itu adalah yang Capman, pelanggan Capman 89. Itu harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi usaha apapun yang kita lakukan untuk menambah benefit atau menambah profit itu istilahnya hampir sia-sia karena itu sifatnya adalah given dari pemerintah. Kemudian tadi yang slogan yang kedua, berikut adalah slogan yang ketiga, pelanggan adalah kekasih. Jadi sebagian orang menganggap bahwa melayani pelanggan adalah sebagaimana kita melayani seorang kekasih. Jadi syarat yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengenali dengan baik. Yang kedua, setelah kita kenali, kita harus rela berbagi bahkan berkorban. Kemudian kalau namanya dengan kekasih, kita harus selalu tersedia banyak waktu untuk melayani. Memberikan perhatian, bersikap ramah, dan selalu membantu. Bahkan kita harus sering-sering mengasih hadiah biar kekasih kita itu merasa bahagia. Kalau tidak ya kita tahu kalau anak zaman sekarang jika tidak suka, lo gua end, selesai. Seperti itu. Berikutnya adalah pelanggan bagai saudara. Pada slogan ini yang sebagian orang menganggap pelanggan bagi saudara ini berlaku pepatah Jawa, yaitu kalau kita kenal adalah tuno satak bati sanak. Satak di sini adalah uang ya, dalam artian kalau sanak itu adalah saudara. Jadi dalam dunia bisnis itu kita tidak serta-merta hanya mementingkan masalah uang, masalah keuntungan. Tapi yang dipentingkan di sini adalah masalah ibaratnya ikatan silaturahmi, ikatan jalinan kekerabatan dan persahabatan. Inilah yang penting. Dan inilah yang akan memastikan keuntungan dalam jangka yang panjang. Sebagai contoh, slogan pelanggan bagai saudara atau sahabat ini sesuai dengan apa yang diterapkan di PGN. Di mana kita tahu bahwa COVID tahun 2020 awal kalau tidak salah di bulan Maret setelah pemerintah mengumumkan dan diberlakukan peraturan PPKM, banyak industri yang kolap. Industri tidak bisa produksi karena semua akses bahan baku, akses ekspor, ibaratnya pengiriman barang untuk ke pasar tidak dapat dilakukan karena peraturan. Akhirnya industri tidak dapat menyerap penggunaan gas. Di sini peran PGN sebagai seorang sahabat melihat bahwa
Kalau ini kita biarkan dalam waktu tidak lama-lama, katakanlah 3-4 bulan, ini industri bisa pada tutup. Akhirnya PGN berinisiatif, yaitu mengeluarkan kebijakan pelanggan dapat melakukan relaksasi kontrak, yaitu ada penurunan kontrak. Walaupun di sini posisinya PGN meminta kepada pemerintah untuk relaksasi tidak dipenuhi. Jadi posisi di sini PGN ibaratnya rugi. Tapi setelah masa pandemi ini hampir berakhir, sekitar di bulan saat ini mulai bulan Agustus, industri kembali lagi bangkit. Dan disinilah PGN mulai untung. Itu salah satu penerapan slogan pelanggan bagai saudara atau sahabat. Yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita menganggap pelanggan sebagai saudara, itu akan lebih mudah dalam kita berkomunikasi. Kita akan lebih mudah mengatakan, oh itu tidak bagus. Lebih mudah kita akan untuk menyarankan tentang produksi dari teman-teman industri, dan bahkan teman-teman industri juga akan lebih mudah menyampaikan bahwa mengasih saran kepada kita, Pak harusnya sebaiknya seperti ini, seperti ini. Bahkan dengan menganggap pelanggan sebagai saudara ini, hubungan jangka panjang itu kita akan jauh lebih awet. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi 4 slogan yang berhasil saya coba rangkum, tapi di luar sana itu masih banyak sebenarnya slogan-slogan terkait masalah pelanggan. Intinya adalah pelanggan adalah sumber keuntungan. Keberadaan pelanggan adalah faktor utama keberadaan bisnis. Tanpa mereka, tidak peduli apapun yang kita lakukan, tidak ada bisnis apapun. Nah, dengan posisi pelanggan yang begitu penting, itu adalah sudah selayaknya kita mempertahankan pelanggan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin mau diteruskan oleh Kang Sugi, monggo. Suara sudah terdengar? Sudah terdengar Pak Sugi, sudah Dolby Surround System sepertinya. Baik. Kalau tadi Pak Tejo sudah menjelaskan beberapa slogan-slogan mengenai posisi customer itu sebagai apa, kemudian saya akan melanjutkan kembali untuk dalam peningkatan penjualan. Ini ada yang pertama adalah customer acquisition. Customer acquisition adalah menarik pelanggan. Jadi yang mereka saat ini belum menjadi pelanggan, kita coba mendekati pendekatan persuasif sampai mereka tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kemudian yang paling penting dari setelah customer itu kita akuisisi adalah bagaimana kita mempertahankan pelanggan itu tidak lari. Jadi yang pertama kita menarik, yang kedua adalah bagaimana pelanggan tidak kembali lagi atau tidak lari dari kita. Itulah yang saat ini kita pegang sebagai customer management. Next. Nah, mengapa kita perlu menerapkan customer retention? Nah, dari beberapa ahli, customer retention merupakan didefinisikan sebagai kecenderungan pelanggan di masa depan untuk tetap bertahan terhadap penyedia layanan. Ada juga yang mendefinisikan customer retention di mana perusahaan berusaha memuaskan pelanggan dengan menawarkan pembelian berulang dengan perusahaan yang sama. Nah, pada intinya, customer retention adalah strategi marketing dengan usaha menyenangkan pelanggan atau membuat mereka happy gitu ya. Bagaimana pada saat mereka sudah happy, mereka akan puas dengan pelayanan kita. Mereka akan puas dengan produk layanan yang
kita deliver kepada pelanggan. Jadi setelah mereka happy, mereka akan melakukan pembelian selanjutnya. Jadi seperti itu siklusnya yang agar mereka tetap menggunakan produk kita. Atau pada akhirnya mereka akan loyal terhadap produk kita, loyal terhadap kita. Next. Nah, apa saja sih benefit-benefit dari customer retention? Yang pertama, yang paling jelas adalah menaikkan profit secara efektif. Dengan menjaga pelanggan yang sudah ada, maka akan menghemat biaya marketing dan juga akan mendapatkan keuntungan dari pembelian yang lebih banyak. Kemudian yang kedua pastinya adalah penghematan biaya. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan dan pelanggan kita saling mempelajari satu sama lain. Kita tahu apa yang mereka harapkan dari produk kita, kita pun mengetahui bagaimana karakteristik dari masing-masing pelanggan kita dan bisa memberikan solusi-solusi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Nah, kalau pelanggan sudah loyal dengan kita, maka mereka tidak akan mudah tergoda oleh kompetitor maupun produk-produk baru yang selalu meluncur di pasaran setiap saat. Kemudian yang berikutnya setelah mereka loyal, mereka pasti akan mereferensikan produk kita kepada koleganya, kepada perusahaan lain untuk menggunakan produk dari kita. Nah, yang kemudian kita akan lebih mudah menjual produk premium kepada pelanggan lama. Dalam prakteknya sebenarnya menjual produk ke pelanggan lama akan lebih mudah daripada kita fokus mencari pelanggan baru. Karena kita sudah cukup kenal dengan mereka, jadi kita dapat menawarkan produk-produk baru atau produk premium kita kepada para pelanggan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelanggan kita, yaitu satu adalah terus berkomunikasi. Langkah pertama dalam menjaga hubungan dengan pelanggan adalah tetap berkomunikasi. Berkomunikasi memberikan perhatian, menyampaikan informasi atau update apapun gitu kan kepada para pelanggan, menanyakan kabar, hanya sekedar say hello, itu akan menjadikan kita lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua adalah memberikan perhatian. Salah satu tujuan kita berkomunikasi dengan pelanggan adalah memberikan perhatian. Hanya sekedar mengucapkan salam, menanyakan produk, kemudian mengucapkan selamat hari raya, itu sudah cukup memberikan perhatian kepada pelanggan. Dari diri sendiri kita pun pasti menginginkan kita diperhatikan gitu kan. Jadi itu juga terjadi di sisi pelanggan, mereka juga ingin kita perhatikan. Yang kemudian berikutnya adalah bersikap baik, ramah, dan selalu membantu. Semua orang senang diperlakukan dengan baik, senang dengan perlakuan orang yang suka membantu, senang diperlakukan dengan ramah. Buatlah standar layanan pelanggan dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengerti dan memahami. Hanya dengan mengerti dan memahami siapa pelanggan kita, maka kita dapat memberikan layanan dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jangan sampai kita salah memberikan produk dan layanan yang tidak mengerti dan memahami kebutuhan pelanggan masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan level hubungan kita kepada pelanggan. Meningkatkan level hubungan loyalitas pelanggan bermulai dari saat awal mereka menjadi suspek, kemudian menjadi prospek, kemudian pembelian pertama kali atau kalau di kita adalah gas in ya, saat pertama kali memakai gas, kemudian menjadi repeater, klien, bahkan jadi advokat. Jadi mereka akan
mengiklankan kita gitu ya, mereferensikan kita kepada kolega-kolega mereka. Jadi ini adalah tingkat customer yang sangat, kita harapkan gitu. Bagaimana cara menaikkan level dengan memberikan benefit lebih, namun berbeda-beda benefit di masing-masing level. Kesimpulannya, semakin tinggi level pelanggan, semakin besar kemungkinan untuk loyal dan tidak mudah berpaling kepada produk atau layanan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan produk dan layanan seperti yang mereka inginkan. Kesesuaian antara apa yang kita berikan dengan apa yang pelanggan inginkan akan menghasilkan kepuasan. Jadi adalah meet expectation, itulah yang kunci yang dapat kita berikan kepada pelanggan adalah memenuhi apa yang mereka inginkan. Kemudian adalah memberikan hadiah dan reward. Hal-hal kecil yang dapat kita sampaikan kepada pelanggan mungkin nggak cukup, nggak harus besar ya, semua itu kita berikan reward, kepada pelanggan, katakan mereka, menaik kontrak gitu kan, naik kontrak maupun ada hal-hal lain, selalu berikan reward maupun hadiah-hadiah kecil. Kita bisa berikan, apa namanya, souvenir seperti itu, hal-hal kecil yang tapi nggak, dapat meningkatkan hubungan kita dengan pelanggan. Kemudian terus memberikan manfaat. Memberikan manfaat di sini pelanggan bertahan terus-menerus berproduk atau layanan kita adalah karena adanya manfaat yang mereka terima. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, buat apa mereka beli produk kita gitu kan ya. Jadi manfaat bisa jadi manfaat secara finansial, manfaat secara emosional maupun secara spiritual. Intinya selama masih ada manfaat, maka mereka akan tetap bertahan. Nah, itulah beberapa contoh hal kecil yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan customer retention kita. Jadi yang paling inti adalah bagaimana kita memuaskan pelanggan. Kuncinya adalah buat mereka happy dan puas. Itu dari saya. Nah, untuk sementara itu Mas Faisal, kita selanjutnya monggo jika ada yang ingin didiskusikan, saya serahkan kepada Mas Faisal. Baik, terima kasih atas sharing yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi dan Pak Tejo, sangat bermanfaat, terutama terkait dengan customer retention. Jadi secara garis besar, apabila kita bisa melaksanakan customer retention, disinyalir akan menimbulkan loyalty dari customer. Dari loyalty diharapkan akan jadi royalty juga ya, terutama dari pelanggan ke kita gitu. Kemudian dipersilakan apabila Bapak dan Ibu perwira ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa raise hand atau langsung open mic ya. Ini karena mungkin erat kaitannya dengan customer dan juga salah satunya terkait dengan customer retention, saya dari sudah ada. Pak Daryanto, dipersilakan Pak, mungkin. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Sugi ya ini ya? Ya, Pak Dar. Ya, Mas Ubo, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Ini sehat. sebelum di rapat sebelah saya mau nanya dulu. Tadi kan lebih ke bagaimana kita memaintain pelanggan ya biar loyal ya. Mungkin juga tadi di awal juga Mas Purbo, Mas Tejo ya menyampaikan terkait dengan bagaimana meningkatkan profit ya dalam ini, karena memang gimana kita mau usaha berjalan kalau nggak ada pelanggan ya. Nah, pertanyaan saya adalah dari pengalaman teman-teman nih di area ya, ya mungkin ini juga akan sangat bermanfaat buat kami meskipun secara karakteristik pelanggannya berbeda. Kira-kira apa sih yang perlu kami lakukan nih? Yang pertama untuk menjaga loyalitas pelanggan ya, karena memang pelanggan kita ini kan lebih ke pelanggan yang sifatnya
memang rata-rata pelanggan besar. Biasanya kalau pelanggan besar itu kan maunya banyak gitu. Nah itu yang mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah selama ini dalam berbisnis itu, dalam memaintain pelanggan, memang tujuan kita selalu ke profit saja ya. Bagaimana dengan cara kita memberikan nilai lebih kepada pelanggan tersebut, bahwa pelanggan tersebut memiliki added value gitu bagi perusahaan. Itu aja. Terima kasih. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Ada, untuk terutama penanganan terhadap customer yang memiliki size ataupun revenue yang besar, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sugi atau Pak Tejo. Boleh Mas, saya coba jawab yang apakah dalam berbisnis bagaimana cara menambah added value di pelanggan ya, kalau nggak salah. Yang kedua ya. Apakah suara didengar? Mas? Terdengar, Pak Tejo. Kopi Mas Tejo. Siap. Silakan, ada. Terima kasih pertanyaan Pak Daryanto. Jadi kalau pengalaman kami dengan ketemu teman-teman industri, kita kan ada namanya jadwal kunjungan rutin ya. Kita selalu komunikasi dengan pelanggan. Ibaratnya tadi seperti yang disampaikan Mas Sugi, dari tanya kabar sampai nanti ujung-ujungnya kita tanya kebutuhan mereka apa, gitu kan. Kita tanya, bukan kita tanya sebenarnya, kita juga bisa melihat secara langsung dari proses bisnisnya mereka, dari pemaparan mereka, bahkan kadang-kadang kita ngobrol yang remeh-temeh gitu ya, itu bisa masuk kepada added value. Nah, di sini kita juga, kami di area itu memahami, di PGN kan punya anak perusahaan yang begitu banyak. Ada seperti Pegasol, ada Widar, ada terus Saka. Nah, kita bisa melihat di sisi pelanggan itu apa yang dibutuhkan. Dari situlah kita bisa menawarkan kepada teman-teman industri untuk menggunakan produk dan jasa kita. Jadi kita yang maju duluan, kemudian kita tawarkanlah teman-teman dari PGN Group. Disinilah nanti kita bisa masuk itu. Terus yang kedua, terkait masalah added value, berarti kita juga menawarkan, pengalaman kami menawarkan produk set letter khusus ya, pembelian khusus. Di mana kami datang ke pelanggan, kita ngobrol, intinya adalah kebutuhan mereka apa, di produk kita apa. Jadi kita coba dorong bahwa ini loh Pak, produk yang dibutuhkan oleh Bapak itu ada di produk pembelian khusus. Nah, disinilah kita mulai menawarkan, mulai mengedukasi, mulai menghitung-hitung keuntungannya seperti apa. Jadi kalau industri itu sebenarnya kalau hitung-hitungannya udah jelas, untung ruginya ada yang seperti itu mereka pasti akan langsung berpindah. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin Mas Sugi mau menambahi? Mungkin tambahan sedikit kalau untuk menjaga loyalitas pelanggan ya Pak. Apalagi pelanggannya Peli, pelanggan yang besar itu ya. Nah, memang sih ada. Kalau kita secara bisnis to bisnis, kadang hanya perusahaan ke perusahaan itu kita hanya on kontrak maupun hanya sesuai dengan apa namanya ketentuan gitu Pak ya. Namun kita bisa menyentuh lebih lagi Pak, memang ke personal. Kadang hubungan personal itu yang emang cukup sulit, bukan sulit ya. Memang kita harus bisa meningkatkan hubungan kita kepada PIC ya. Nah, apalagi kalau kita bisa lebih dekat atau lebih mengenali lagi kepada key person-nya ya Pak. Decision maker-nya gitu ya. Nah, hubungan kadang kita hanya nanya apa kabar, kalau kita udah kenal cukup dengan bagaimana anaknya udah kelas berapa, kadang
hanya dari obrolan-obrolan kecil itu pun terkadang pelanggan itu bisa keluar atau apa namanya, dengan kita lebih enjoy gitu ya. Nah, mereka pun tidak akan sulit untuk mengungkapkan atau terkadang mengeluarkan informasi-informasi yang sebenarnya masih cukup confidential ataupun itu kepada kita gitu loh Pak. Jadi memang yang paling penting bagaimana kita mengenali pelanggan secara korporatnya maupun juga kita harus lebih dekat secara personal juga. Seperti itu. Mungkin obrolan di warung kopi itu juga bisa jadi dapat informasi yang sangat berharga bagi kita gitu ya. Itu sih Pak, dan mungkin kalau dari saya tambahannya. Ya, matur suwun, Mas. Jadi prinsipnya kita pegang key personnya ya di sana Personnya. siapa gitu ya. Betul Pak, benar. Nah, ya Jadi kadang mungkin memang iya. jujur aja di kita sendiri kan kadang ada artinya dengan apalagi kita udah mau dalam rangka ini ya SMAP, ada pembatasan ya, beda dengan dulu di mana kita mungkin lebih terbuka dengan customer ya. Terima kasih sekali lagi Mas Tejo sama Mas Sugi untuk Ya, ini penjelasannya. Ya, Pak Tar mungkin sedikit sesuai dengan pengalaman saya juga ya Pak ya. Ada pelanggan otomotif kita juga yang cukup besar Pak. Itu pun dalam mereka itu memberikan informasi-informasi juga kepada kita adanya perusahaan-perusahaan di industri logam itu ya, termasuk salah satu otomotif itu untuk minta harga $6 ke pemerintah. Nah, itu pun kita juga dapat dari salah satu pelanggan kita, Pak. Bagaimana upaya-upaya mereka di luar 6 sektor yang sudah mendapatkan Kepmen 89 ya, yang terakhir Kepmen 134 itu ternyata ada upaya lain dari sektor-sektor industri lainnya yang sebenarnya iri gitu kan. Kenapa yang baja dapat $6 kok kitanya nggak dapat gitu kan. Nah, itu pun mereka open ke kita. Jadi info-info seperti itu kan bisa kita gunakan untuk bagaimana menyusun strategi di dalam internal kita sendiri gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sih Pak, mungkin yang hanya obrolan-obrolan dari ya warung kopi atau apalah, obrolan secara informal kepada pelanggan kita kalau memang ya udah deket gitu, bukan secara formal Pak. Di kafe Gitu, Pak lah ya. Iyalah. Kalau nggak mau soalnya. Ini di Starbucks. Ya, matur suwun Mas. Starling bisa. Nggih Pak, Adar. Ya, terima kasih tadi atas jawaban dari Pak Sugi dan Pak Tejo atas pertanyaan dari Pak Dar. Jadi memang terutama seperti filosofi itu ya, pelanggan adalah pasangan gitu. Berarti secara personal kita harus menyentuh sampai sana dan biasanya seperti pasangan juga kita harus peka gitu. Iya. Kadang kalau jawab nggak apa-apa, Betul. tapi sebenarnya nggak apa-apa, ada apa-apa juga gitu. Iya. Ya. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang lain, apabila ada kerisauan, kegalauan, ataupun keresahan terkait customer retention, mungkin bisa ditanyakan untuk resen maupun langsung speak up. Oke. Kalau belum ada, mungkin pertanyaan dari saya terkait dengan yang tadi ada kuadran profiling dari profitabilitas dan loyalitas. Nah, kalau dari tim Bapak, untuk profilingnya itu metodenya bagaimana dan range-nya itu seperti apa? Misalkan tadi bagaimana mengetahui loyalitas suatu pelanggan dalam jangka waktu lama, apakah diukur dari per tahun atau per bulan atau seperti apa? Terima kasih Mas. Saya coba jawab ya. Untuk profiling itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari komunikasi terhadap pelanggan ya. Pertama secara by data dia secara pendapatan katakanlah, oh ini cukup tinggi gitu kan. Terus yang kedua kita bisa melihat bahwa dia itu single source atau dual source.
Kalau misal dia single source, otomatis kan secara loyalitas dia sangat tergantung kepada kita ya. Terus ada juga kita bisa melihat dari yang semula itu dual source, kemudian dia memutuskan untuk pindah ke PGN. Nah, itu pasti Pak Tejo, single source atau dual source itu apa ya? Oh ya maaf, single source itu di sini dalam dua suplai bahan bakar ya. Ada yang dulunya misal katakanlah menggunakan solar plus katakan gas. Akhirnya dia beralih ke gas saja. Itu banyak industri di tempat saya yang saya tangani itu seperti itu. Atau kalau enggak kita bisa melihat sejarahnya bahwa dulu dia pengguna batu bara, kemudian beralih ke gas. Otomatis ini level loyalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang tetap menggunakan dua sumber ini, ya kan? Terus ada lagi pelanggan yang katakanlah tadinya tergantung dengan listrik ya. Dia masih ada sebagian peralatan yang masih menggunakan listrik. Nah, saat ini kita coba tawarkan katakan dengan gas engine sehingga dari steamnya bisa digunakan untuk produksi, dari sisi listriknya dia menggunakan untuk listrik. Artinya dia memindahkan dari energi listrik ke energi gas kan. Nah, ini loyalitasnya juga tinggi nih berarti. Kita melihat dari situ saja sudah ketahuan. Dan untuk pelayanan kita dapat ibaratnya kita dapat menilai dari situ. Seperti itu, Mas. Mungkin Pak Sugi monggo mau ditambah. Oke sih Mas Faisal, kalau dari saya sih memang seperti yang Mas Tejo sampaikan ya. Jadi kita lihat dari historicalnya dia seperti apa, kemudian juga kira-kira ke depan ini apa sih hal-hal yang sebagai kompetitor kita gitu kan ya. Nah, kompetitor kita itu bukan hanya terdiri dari kalau gas bukan hanya gas ya, kita bisa berkompetisi dengan listrik, kita juga berkompetisi sebenarnya katakan kita tuh nggak harus dari sejenis ya energi itu kan. Ternyata dari listrik pun kan perusahaan-perusahaan kita, pelanggan kita pun sekarang sudah penggunaan listriknya sendiri pun menggunakan solar cell gitu kan. Sekarang sudah cukup masif gitu ya. Nah, salah satu contohnya sih jadi sekarang itu kompetisi kita memang cukup berat, tidak melawan perusahaan sejenis, namun perusahaan-perusahaan lain yang beda produk pun bisa menjadi salah satu kompetitor kita. Itu sih sedikit tambahan saya Mas Faisal. Oke, terima kasih Pak Tejo dan Pak Sugi. Berarti tadi untuk yang salah satunya kita lihat dari historical, kemudian pola penggunaan seperti apa, single source atau dual source, sama nanti kita lihat antisipasi kompetitor, bahkan bisa juga termasuk kompetitornya dari renewable energy. Betul, siap. Oke, untuk berikutnya dari Pak Medi, sudah resen, dipersilakan Pak untuk waktu dan layar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sugi, Pak Muhammad. Waalaikumsalam Pak. Ya, mau tanya Pak ini terkait bagaimana kita menjaga customer kita ya Pak ya, di mana ada kompetitor yang menawarkan harga yang lebih rendah dan kompetitornya ini cukup bonafit gitu ya, dari segi perusahaan atau kinerja bagus lah gitu ya. Nah, terus harganya yang ditawarkan ke pelanggan kita ini lebih murah. Nah, gimana kiatnya kita mempertahankannya gitu Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Medi, mungkin kalau untuk dari sisi saya ya Pak, ada pengalaman juga sih Pak sebenarnya. Ini terkait juga yang sekarang itu bagaimana kompetitor atau bahkan saudara kita sendiri gitu kan ya. Sebenarnya saat ini gas itu sangat, terutama pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan gas engine Pak, itu sangat-sangat bersaing dengan
dengan listrik gitu ya. Nah, itu bahkan mereka memberikan rate yang jauh lebih rendah daripada yang saat ini gitu ya. Nah, memang itu yang seperti saya sampaikan tadi Pak, untuk apa namanya, hubungan secara industrial mungkin itu bisa pasti hanya benefit ya, profitnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita bisa secara personal Pak, secara personal kita, baik dari kita CM maupun dari area head kita juga ya Pak ya. Nah, semua itu kita bina hubungan baik dengan pelanggan, mereka pun tidak akan setidak-tidaknya tidak total akan beralih Pak. Kita masih bisa mempertahankan berapa yang dia masih tetap pakai gas gitu ya. Jadi tidak 100% akan lari ke kompetitor, namun mereka ingin mempertahankan hubungan baik dengan semua stakeholder. Itu kata kuncinya, Pak. Jadi di suatu saat katakan yang ditawarkan itu harga murahnya hanya sekian tahun. Nah, kita tanya lagi apakah setelah katakan 3 tahun ya, apakah setelah 3 tahun, Bapak dijanjikan dengan harga yang sama atau akan ada kenaikan? Nah, itu yang bisa kita coba, diskusikan ke mereka agar menjadi apa namanya, diskusi di internal mereka gitu, Pak, ya. Jadi kita sampaikan bahwa, PGN tetap akan memihak kepada pelanggan gitu kan. Untuk pelanggan hubungannya sudah sangat dekat dengan kita sih, Pak, alhamdulillah. Jadi itu yang paling kunci utamanya di sana kalau menurut saya. Mungkin Mas Tejo ada tambahan? Ya, terima kasih Kang Sugi. Saya sedikit menambahkan Pak Medi ya. Jadi kalau pengalaman saya, ini kan saya menangani pabrik dari Sinarmas Group, dia langsung menggunakan gas PGN sama gasnya kompetitor. Dia benar-benar, dan kompetitor itu harganya jauh lebih murah, selisih $0,5, 0,6. Jadi PGN itu 9,16, kemudian si kompetitor itu adalah 8,5. Nah, apa yang tetap kita lakukan? Ya pertama seperti yang disampaikan Kang Sugi, bahwa kita tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan kita mendukung usaha keinginan pelanggan untuk dapat katakanlah penggunaan gas yang efisien. Dia pasti akan membanding-bandingkan. Ini pelanggan yang Sinarmas ini kondisinya dia punya batu bara, dia punya kompetitor. Batu bara ini kan dia punya dari penambangannya, dari tambang sampai dia punya transportasinya, sampai dia punya ibaratnya dari hulu ke hilir. Jadi biayanya sangat murah. Terus yang kedua, yang kompetitor gas ini harganya lebih murah daripada PGN. Dan posisi PGN ada di nomor 3. Bahkan saat ini ada kompetitor satu lagi, yaitu listrik PLN. PLN juga malah mengatakan bahwa kepada grupnya Sinarmas ini ngomong bahwa kalau mau mematikan gas turbin, ya, akan saya diskon Rp200 dari Rp997 menjadi Rp775. Di sini sih ketika kita ngobrol dengan pelanggan tersebut, teman-teman industri, kita mengatakan bahwa Pak, kami mendukung Bapak menggunakan energi yang efisien. Tapi kita beri pemahaman bahwa bisnis itu tidak hanya setahun atau 2 tahun. Bisnis itu dibangun panjang, dengan waktu yang sangat panjang. Jadi kalau ini kita coba tawarkan bahwa keterhandalan kita. Otomatis kalau dari sisi batu bara kita dihitung dengan batu bara ya kita kalah. Kita coba sajikan perhitungan bahwa dengan menggunakan batu bara itu adalah bukan perhitungan fuel to fuel.
Bukan, tapi kita coba tawarkan perhitungannya adalah dari handling batu baranya, dari limbahnya, dari faktor-faktor yang tidak terduga gitu kan. Terus yang kedua, yang terkait kompetitor yang sama-sama gas, kita juga kami mencari tahu alokasi pasokan dia itu sampai kapan. Nah, disinilah menjadi kunci bahwa kita itu bisa menginformasikan ke industri bahwa Pak, Bapak posisinya katakanlah ibaratnya kalau dengan kami Bapak bisa panjang nih, gitu kan. Kalau dengan kondisi kompetitor posisinya paling cuma segini. Terus kemudian yang listrik, kita juga mencari tahu program listrik itu sampai kapan, gitu kan. Jadi dari sini sebenarnya kembali lagi kedekatan personal. Ketika kita dekat dengan pelanggan, kita bisa memberikan masukan secara objektif dan bisa memberikan gambaran-gambaran ke depan terkait masalah kehandalan energi. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Tejo dan Pak Sugi, jadi terkait dengan respon dari pertanyaan Pak Medi, bagaimana kita bisa berpikir out of the box juga, berpikir kreatif ya. Jadi instead of kita menghitung hanya dari fuel to fuel, tapi kita tambahkan impact yang lain tadi, seperti dari supply chain, kehandalan maupun emisi karbon ya. Apalagi saat ini kan untuk environmental friendly juga lagi ada isu yang hangat ya. Ya, benar, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Tejo, Pak Sugi. Baik Pak Medi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Berdasarkan diskusi kita pada siang hari ini, dan juga mengingat waktunya setelah ini nanti kita masih ada kuis juga, untuk sharing kita cukupkan. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa sharing langsung ke kontak dari Pak Tejo dan Pak Sugi melalui LinkedIn atau melalui handphone ataupun email.